Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga bisa memberikan berita-berita terupdate. Kita akan segera membahas video yang pertama. Let's do this. Jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Sekarang ada makan bergizi, itu akan membuat tadi saya singgung pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah sekarang sudah mulai kelihatan. Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu. Harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya. Good job. Sabar, sabar, ya Allah, sabar, sabar. PKI itu dibubarkan tahun 6566. Saya lahir tahun 61. Umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita? Ada balita PKI? Coba dilihat di medsos. Medsos dilihat, coba gambar di medsos, coba. Ini saya tunjukkan ya, ini ada di NID. Itu ketua PKI. Dia pidato. Lah kok di dekatnya ada saya? Aduh, bukan main kejahatan mereka ya. Saya belum lahir, saya lihat sini. Kok mirip saya gitu. Coba kayak gini. Ini urusan politik kok, ini bukan apa-apa ini. Ini urusan politik gitu. Tapi marilah masyarakat itu dewasa dalam melihat informasi, melihat fitnah-fitnah yang sekarang ini lalu lalang di media sosial. Betul-betul kita saring mana yang benar, mana yang tidak benar. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena survei yang ada itu lebih dari 9 juta itu percaya. Gambar ini lagi percaya. Masalah PKI tadi juga percaya, 9 juta lebih percaya. Ya, ini zaman-zaman Pak Jokowi masih gencar-gencarnya difitnah soal masalah PKI, dan ini bagaimana Pak Jokowi juga gencar-gencarnya untuk mengajak masyarakat dewasa. Masyarakat lebih memilih untuk mempunyai saringan filter untuk bisa mengkaji atau menyaring semua berita-berita atau pemberitaan, video atau foto-foto yang beredar yang menyesatkan, yang menggiring opini masyarakat. Kalian lihat tadi, ini Pak Jokowi waktu itu sudah membahas dan saya percaya itu berhasil. Ini waktu Pak Jokowi menanggapi fitnahan-fitnahan terhadap dirinya yang tidak terlalu santai, teman-teman. Seperti sekarang sangat santai. Saya pikir masyarakat Indonesia mungkin saat ini dari 9 juta waktu itu yang percaya soal berita-berita bohong, mungkin sudah berkurang sangat drastis. Mungkin hanya satu. Ya, tentu saja ada beberapa kelompok yang terus mempercayai kebohongan untuk menyalurkan kebencian mereka, teman-teman. Ya, tapi Pak Jokowi sudah lebih tenang karena masyarakat Indonesia sudah lebih dewasa hari ini. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya Akhirnya Mendunia. Judulnya Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Tempo lagi. Itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang.
Clear ya? Gimana ceritanya? Jahat Sebagai sekali pendukung ya. Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo Ada ini. Tempo loh. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Dari Tempo loh teman-teman. Ada presiden yang dapat seluas ini. Kapan ini orang minta kancing? Kok ada orang-orang munafik seperti ini masih dibiarkan hidup? Kok ada orang-orang yang sudah bau tanah seperti ini tidak insaf? Adalah. Kok ada orang-orang tua seperti ini masih mau dimanfaatkan oleh orang-orang munafik? Munafik ya. Kok ada orang-orang tua seperti ini tidak dituntut balik karena pencemaran nama baik dimasukin ke dalam bui? Ingat, Ingat. kalian bakal mati. Jangan sampai hidayah yang datang kepada kalian dan balasan dari Allah. Selamat makan. Anak Papua. Hari kedua makan bergizi gratis di Papua. Enak. Selamat makan. Anak selamat makan. Ini SMA teman-teman ya. Siapa? Bukan sama ibu guru. Terima kasih. Ya. Kotre. Selamat. Teman-teman ya. Itulah yang saya katakan, mungkin makanan bergizi gratis ini tidak akan bermanfaat buat mereka yang mempunyai ekonomi yang tinggi, teman-teman ya, yang mampu memberikan makan anaknya mungkin 5 kali sehari. Tapi itu akan bermanfaat buat teman-teman kita, adik-adik kita yang berada di pelosok-pelosok daerah terpencil yang mungkin secara finansial mereka untuk bisa memberikan sarapan untuk anaknya, mereka harus benar-benar banting tulang untuk mencari makan setiap hari, teman-teman. Itu akan memberikan manfaat yang sangat-sangat akan disyukuri oleh keluarga-keluarga kecil yang dimana mereka bisa spend uang jajan anaknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin untuk makan malam di rumah bersama-sama. Terima kasih Pak Prabowo untuk janji Bapak yang sudah Bapak tepati. Saya secara pribadi puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Bu Mega nggak usah curiga dan nyebarin. Ini kan artinya dia terus menyebarkan nih kepada para pendukungnya bahwa kita nih dilicikin nih. Iya. Saya juga mau tuh belajar gimana caranya. Kayak ajarin dong, kayak sarkas lah yang Sarkas banget. karena PDIP tuh nggak cuma sekedar lapor ke MK sama PT UN aja Bang, jadi mereka bahkan melakukan konsolidasi internal dan bilang bahwa Pilpres 2024 kemarin adalah Pilpres terburuk dalam sejarah Iya. demokrasi Indonesia gitu. Di mana Terburuk versi PDIP. Versi PDIP, Versi PDIP. gitu. Jadi mungkin terkesan kok nggak dewasa ya gitu. Iyalah. Dan mungkin dari situ Bu Mega merasa aku dikhianati gitu. Ai. Gini, kalau sekarang Allah. Ala aye, ala aye. Rocky Gerung, deloken lho. Iki zamane Pak Jokowi. Zamane Soeharto gak ono. Papua sekarang luar biasa. Belas. Yo. Zamane Pak Jokowi tok iki. Dalan pucuk gunung lho. Pucuk gunung, pucuk sawah. Losok dicor kabeh iki. Lakno. Aja kakek cangkem. Ki Luar biasa ya. Cocot tok iso cangkemmu. Cangkem bosok. Ki delon ki. Yalah teman-teman ya. Kan hanya manusia yang buta mata dan hatinya yang tidak mau mengakui bahwa Pak Jokowi sudah membangun banyak untuk negeri ini. Pak Jokowi sudah melakukan banyak kebaikan untuk bangsa ini. Apakah itu mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya kekurangan? Ada banyak. Tapi kalau kalian hanya berfokus kepada kekurangan Pak Jokowi dan tidak mau melihat begitu banyak hal baik yang dilakukannya, itu berarti kalian sudah dibutakan dengan kebencian dan dengki kalian. Ya, banyak manfaat yang bisa lihat. Ya, kalian harus melihat dong perubahan yang terjadi di daerah kalian. Saya di daerah Manado saya sering kali membahas ini. Belum pernah di dalam kepemimpinan siapapun ya di Manado itu ada jalan tol. Ya, nggak
nggak pernah dia. Nanti di era Pak Jokowi dibangun jalan tol, kemudian infrastruktur jalan itu begitu banyak jalan yang dibangun teman-teman di daerah saya yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga itu sebenarnya kalau saya mau ke kota ini ke tempat sana itu memerlukan waktu 1 jam karena sudah dibangun infrastruktur jalan itu benar-benar hanya bisa 20 menit aja udah sampai teman-teman. Luar biasa. Saya benar-benar bisa mengatakan atau mendeklarasikan bahwa Pak Jokowi membangun banyak untuk negeri ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.